Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita ada di dalam ibadah perjamuan kudus. Kita akan mengingat kembali betapa besar pengorbanan Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita, di mana kita yang telah jatuh ke dalam dosa tidak layak untuk mendapat kemuliaan bersama Tuhan. Namun Bapa di surga mengutus putranya untuk menebus dosa-dosa kita. Kita akan masuk ibadah pada pagi hari ini. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala bersama-sama. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Amin. Yesus. Amin. Siap untuk menerima berkat daripada-Mu. Kami akan mengingat akan pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengasihi dan mencintai Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Kita angkat pujian, sujud dan berterima kasih. Sungguh
Tuhan yang besar buat kita, supaya kita boleh masuk kerajaannya. Banyak perbuatan dosa yang telah banyak kita lakukan selama hidup kita, tapi Allah tetap setia. Allah tetap mengulurkan tangannya kepada kita. Apabila kita bertobat, Allah mengulurkan tangannya kepada kita. Dia mau memeluk kita kembali. Dia mau membawa kita kembali kepadanya. Layaklah kita bersujud dan berterima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, ajar kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya Yesus. Kita pujikan kembali bersama dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Dan sempurna mengasihiku, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga Kau tebus dosaku. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak kita terima di dunia, yaitu kemuliaan Engkau yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Engkau Yesus, ditinggikan di atas dunia. Angkat tanganmu baru-baru saudara. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas dunia. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu. Ku sujud dan berterima kasih. Syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih anugerah yang besar. Syukur. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Sungguh anugerah yang besar. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh datang ke dalam rumah-Mu. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, dan kami akan bersuka cita oleh karena kemenangan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Ajar kami untuk menjaga kemenangan yang kami terima ini Tuhan, sampai Engkau datang menjemput kami kembali di dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, pada pagi hari ini kita katakan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita tegak bangkit berdiri, kita pujikan lebih dari pemenang. Kita di sini semuanya adalah umat-umat pemenang. Amen.
Walaupun terkadang kita tidak setia, tapi ternyata Dia tetap setia. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu kembali pujian. Ada satu yang sudi mati gantiku. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Nanti saya mohon dengan kasih Mas Yusi untuk berdoa buat persembahan. Ya Bapa ya Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang seperti Engkau. Kasih-Mu tiada putus. Kami bersyukur ya Bapa, setiap hari, setiap saat Kau ada bersama dengan kami. Setiap kami bimbang, Kau ada di hadapan kami untuk menuntun kami. Dan begitu juga ya Bapa, berkat yang telah Kau berikan pada kami tiada habis-habisnya, tiada putus-putusnya ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik, yang apa yang kami miliki kepada Engkau. Biarlah Tuhan persembahan kami menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan akan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Ya Bapa ya Tuhan, berikanlah persembahan kami ini yang berasal dari hati kami. Dengan kami menyembah Engkau, kami akan menyerahkan semuanya dalam hadirat-Mu. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Sajake aku dari pustaka. Hatiku
Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan sekali lagi. Kita pujikan sekali Yesus, selamanya Yesus. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita untuk boleh menerima kebenaran firman-Nya. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yesus yang mempesona hatiku, yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan dalam segala keadaan, dalam keadaan berlimpah maupun keadaan kurang, tetap Tuhan Yesus yang mempesona hati kita. Dalam keadaan lemah ataupun kuat, biarlah Tuhan Yesus yang tetap ada di hati kita, karena Dialah yang memberi jaminan, tidak hanya saat ini, bahkan untuk kehidupan yang akan datang. Haleluya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Yesus, selamanya Yesus.
Tuhan untuk puji memuliakan Engkau. Minta Tuhan rinduan kami saat ini Engkau mau berbicara buat kami Tuhan. Engkau mau menuntut kami, Engkau menasihati kami, Engkau mau menolong kami, Engkau membimbing kami Tuhan. Itulah rinduan kami. Hambamu mau rapi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan rinduan kami. Kami menyatakan kemuliaan atas kami Tuhan. Dan biarlah saat ini Tuhan kami buka hati kami membuka mendengarkan sabda Tuhan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita boleh berada di dalam anugerahnya, di dalam rumahnya, dalam kasih karunia. Pagi hari ini kita belajar untuk bertumbuh menjadi seperti Kristus. Tapi sebelum kita masuk, saya ingin bertanya, kalau kita bertumbuh menjadi seperti Kristus, itu apakah sama dengan bertumbuh menjadi seperti Allah? Sama atau tidak? Tidak. Ada yang mengatakan tidak, ada yang mungkin kode-kode, ya. Ada yang mungkin menganggap sama. Memang nampaknya sama Tuhan Yesus Allah. Tetapi kita mau melihat di dalam pengalaman kehidupan sejak manusia diciptakan, maka ada suatu tolak belakang antara bertumbuh menjadi seperti Allah, atau terutama kata menjadi seperti Allah dan menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus tidak sama dengan menjadi seperti Allah. Mari kita mengingat pada sebuah peristiwa dalam Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan 6. Salah seorang silakan membacakan. Kejadian 3 ayat 2 sampai dengan 6. Silakan saudara. Kejadian 3 ayat 2 sampai 6. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ya, terima kasih. Kita lihat kembali ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Satu waktu Adam Hawa yang ada di Taman Eden. Saat itu Hawa ada mungkin berjalan-jalan di taman itu. Datanglah si ular. Tetapi sebenarnya yang di dalam ular itu adalah si ular tua
yaitu iblis. Ular tua itu suka menipu, tetapi wanita ini tidak menyadari. Saat itu si ular berkata kepada Hawa, "Hawa, bukankah semua pohon di taman ini tidak boleh kamu makan? Hanya pohon yang di tengah-tengah taman itu yang boleh kamu makan." Kata Hawa, "Oh tidak, kalau kami makan buah pohon yang di tengah-tengah itu kami akan mati." Tuhan mengatakan bahwa kamu tidak boleh memakan atau meraba sekalipun. Wah, ditambahin firman Tuhan, meraba sekalipun buah pohon ini. Lalu ular berkata, "Wah, bodoh kamu. Kamu itu dibodohi oleh Allah. Kalau kamu," mungkin di sini ada yang juga bicara, "Wah, bodoh kamu," gitu ya. Itu saya hanya menggambarkan si ular ya. "Wah, bodoh kamu. Kamu itu dibodohi oleh Allah. Kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan menjadi seperti Allah. Kamu tidak akan mati. Kamu jadi seperti Allah." Wah, pikiran Hawa, benar mungkin kata ular ini. Benar mungkin kata ular. Kalau saya makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, saya tidak akan mati, tapi saya akan jadi seperti Allah. Kalau begitu, Allah menjaga supaya saya tidak jadi seperti Allah. Yang disalahkan siapa sekarang? Allah. Allah yang disalahkan. Dan akhirnya Hawa lihat, aduh, buah pohon itu kok begitu ranum ya. Mungkin warnanya merah dan kelihatan amat segar dan amat indah. Dia lihat lagi, dia lihat yang sebelah sana situ. Akhirnya dia tertarik, terutama karena kata iblis, "Kamu akan menjadi seperti Allah." Dia bayangkan Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa membuat segalanya hanya dengan berfirman, Allah yang bisa mengatakan sesuatu, pasti sesuatu terjadi. Allah yang hebat. Kalau saya jadi seperti Allah, saya jadi orang hebat. Itulah pencobaan yang dialami oleh si Hawa. Akhirnya Hawa memetik buah itu, memakannya, dirasakannya enak, lalu diberikan kepada suaminya. Suaminya memakan, dan akhirnya pada waktu mereka telah makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, mereka menyadari, kok telanjang saya? Ada menyadari, loh, saya telanjang. Yang Hawa menyadari, loh, saya telanjang. Lalu mereka pergi mencari daun-daunan yang lebar untuk menutup dirinya. Sementara itu Allah datang kepadanya. Apakah Allah sudah tahu? Tahu. Tetapi yang mau menyatakan kasihnya dengan memanggil-manggil Adam, mencari Adam. Dan Adam mengatakan, kami takut. Mungkin berkata lain, kami malu karena kami telanjang gitu ya.
Bapak Ibu Saudara, kenapa waktu sebelumnya, sebelum berdosa, mereka sama sekali tidak nampak telanjang, ya. Karena kemuliaan Allah itu menutupi kehidupan mereka. Kemuliaan Allah melingkupi hidup mereka, sehingga mereka tidak kelihatan telanjang. Ada kemuliaan Allah yang luar biasa, yang berbeda dari semua yang lain. Tetapi akhirnya Bapak Ibu, kita tahu bahwa hukuman terjadi terhadap Adam dan Hawa dan ular. Mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Mereka diusir dari taman itu. Kemudian di tengah Taman Eden juga ada pohon yang lain, yaitu pohon kehidupan. Pohon kehidupan itu dijaga oleh malaikat supaya Adam dan Hawa tidak memakannya. Kemudian mereka diusir keluar. Taman Eden itu ada di mana, saudara? Di surga. Taman Eden yang dikatakan di sana ada di dalam dunia ini. Tetapi setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, diusir dari Taman Eden itu tidak ada lagi. Itu yang kita tidak tahu persis waktunya. Atau mungkin Taman Eden itu hilang habis pada waktu ada air bah, juga kita tidak tahu, karena itu ribu-ribuan tahun yang lalu. Tetapi biasa kami mengatakan bahwa Taman Eden itu diangkat oleh Allah. Tidak ada lagi Taman Eden di dunia ini. Sampai nanti kita masuk ke Firdaus atau Taman Eden di surga. Keadaannya sudah lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa Hawa jatuh dalam dosa? Ialah karena dibangkitkan kesombongan itu di dalam diri Hawa ulang. Dibangkitkan semua kesombongan di dalam dirinya, ingin menjadi sama dengan Allah. Ingin menjadi seperti Allah. Seperti Allah yang bagaimana? Yang maha kuasa, yang memiliki segala sesuatu yang hebat. Tetapi mari sekarang kita akan belajar bahwa ada bahaya untuk ingin menjadi seperti Allah. Ini waktu hujan ya, waktu hujan-hujan begini, waduh, kemarin dulu pohon di depan Sakti sana tumbang ya, dan ada 2 orang yang meninggal, tetapi anaknya yang balita tidak meninggal, tapi 2 orang ini meninggal, suami istri. Ini adalah orang GKJW, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang rajin melayani pekerjaan Tuhan. Tetapi rupanya sudah waktunya dia dipanggil oleh Tuhan, karena pohon roboh waktu hujan. Waktu hujan-hujan ini di jalan besar, saudara harus lebih hati-hati. Biasanya ada di jalan itu tiang listrik yang besar dengan tulisan waspada, bahaya listrik tegangan tinggi. Karena apa, saudara? Kalau orang dekat-dekat di situ, pada waktu ada aliran
aliran dari halilintar di sana yang masuk ke situ, kita dekat di situ, kita akan kena dan akan mati. Karena itu sekarang kita juga belajar, awas, ada bahaya kalau engkau dekat-dekat, bukan dengan listrik ini, tetapi dengan beberapa hal. Dekat-dekat dengan suatu keinginan menjadi sama seperti Allah. Itu akan membahayakan saudara. Kenapa? Iblis jatuh karena ia melawan Allah, mau berkuasa seperti Allah. Lalu iblis tahu kejatuhannya karena kesombongannya. Lalu dia ingin cari teman. Manusia diciptakan sebenarnya untuk menaklukkan iblis, untuk mengalahkan iblis. Lalu iblis membuat sebuah tipu daya supaya manusia jatuh sama seperti dirinya, dan kejatuhan itu pun terjadi. Sayang sekali kejatuhan telah terjadi. Karena apa saudara? Kesombongan. Mari kita belajar. Jangan ada satu keinginan atau kesenangan terhadap sesuatu yang bersifat wow, ya. Kalau saya kata wow, hebat, luar biasa, itu membawa kepada kesombongan. Kalau kita merasa kita lebih baik dari saudara kita yang lain, dan kita ingin lebih baik lagi, apakah kita tidak boleh melihat keadaan kita yang sebenarnya? Boleh. Apakah kita tidak boleh mengakui kalau kita berhasil dalam sesuatu hal? Boleh. Tetapi jangan itu menjadi suatu keinginan. Di gereja saya harus jadi orang yang paling hebat. Di gereja saya harus menjadi pemimpin yang paling utama. Di gereja saya tidak boleh menjadi orang yang hanya diam-diam saja, tapi saya harus jadi istimewa, saya jadi hebat, saya jadi utama. Itulah yang namanya kesombongan. Jangan dekat-dekat. Jangan ada sedikit keinginan untuk menjadi yang ter. Jelas ya saudara? Jangan ingin menjadi yang ter. Bolehkah anak muda? Aduh, saya rindu jadi pemimpin kaum muda. Boleh? Boleh, silakan. Tetapi rindu menjadi pemimpin kaum muda agar saya dapat membimbing kaum muda untuk dekat kepada Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, untuk menjadi kaum muda yang bersemangat untuk Tuhan, bukan karena ingin menjadi yang di depan. Kalau tidak di depan, rasanya tidak hebat. Hati-hati, awas atau waspadalah. Jangan ada pikiran yang seperti itu, karena itu adalah kesombongan. Kita melihat bahwa kesombongan yang merasuk dalam diri Hawa membuat terputus hubungan dengan Allah. Dan terputus hubungan dengan Allah menuju kepada kebinasaan. Yang kedua, awas yang kedua. Jangan ingin
pujian manusia. Jangan ingin pujian manusia. Kisah Ananias dan Safira dalam Kisah Para Rasul pasal 5 yang dulu sudah saya ceritakan. Dia melihat ada Yusuf atau Barnabas yang menjual ladangnya yang luas. Uangnya dibagikan untuk mereka yang membutuhkan. Dan jemaat itu sangat berterima kasih kepada Barnabas tadi. Kemudian Ananias dan Safira berkata, wow, Barnabas dipuji. Kita juga bisa, kata Ananias. Kata Safira, iya kita juga bisa. Ayo kita jual ladang kita. Kita jual ladang. Mereka menjual ladangnya dan terima uang tumpuk-tumpuk ini. Gambar ratusan ribu yang bertumpuk-tumpuk ya. Kalau kita sekarang entah 100 juta, entah 200 juta, entah sampai M, tidak tahu. Tetapi waktu mereka menerima uang di rumah, mereka merasa wah, eman-eman kalau diberikan semua. Eman-eman kalau diberikan semua. Diberikan, kita berikan separuh saja. Ya, Ananias dan Safira setuju. Memberikan separuh itu berdosa atau tidak, saudara? Memberikan separuh dari harta miliknya untuk dibagikan kepada orang miskin berdosa apa tidak? Tidak. Tetapi mengapa sampai dia dihukum mati oleh Tuhan? Karena yang ada dalam hatinya ialah keinginan untuk dipuji, dipuja. Lalu mereka datang, mulai dari Ananias datang kepada Rasul Petrus dan membawa uang itu yang ratusan juta itu kepada Rasul Petrus. Rasul Petrus berkata oleh pimpinan Roh Kudus, ini hasil dari semua penjualanmu, katanya Ananias. Ya betul Pak Petrus, ini hasil dari semua penjualan saya persembahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan pada saat seperti itu Rasul Petrus mengatakan, kamu tidak membohongi aku, tapi kamu sedang membohongi Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di sini. Dan tiba-tiba dia mati, jatuh di tempat itu. Orang-orang datang mengusung dia. Kemudian istrinya, setelah orang-orang datang mengusung, istrinya datang, ditanyai, mengatakan yang sama, dan akhirnya jatuh, mati di tempat itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa kelihatannya Allah begitu kejam ya? Karena Allah itu mengasihi jemaatnya. Allah tidak ingin jemaatnya masuk ke dalam pola pikir yang tidak benar, masuk ke dalam suatu kebohongan untuk mencari kemuliaan. Karena itu Allah menghukum. Karena gereja mula-mula adalah gereja yang menjadi pola contoh bagi seluruh gereja selanjutnya. Nah, gereja kita, Tuhan mau kita menjadi gereja yang menjadi pola, menjadi api yang menyala, menjadi satu pola yang dilihat oleh gereja-gereja yang lain dan menjadi berkat bagi mereka. Bukan bangga, bukan sombong, tetapi menjadi berkat.
menjadi berkat itu tidak boleh ada dalam pikiran kita, keinginan kita untuk dipuji. Kalau saudara dipuji bagaimana? Pernahkah saudara dipuji? Orang memuji kita tidak salah, saudara. Tidak salah, tetapi apa yang harus ada di hati kita? Apa yang harus ada di hati kita? Adalah bersyukur. Tuhan semuanya hanya oleh karena kasih karunia. Menjadi seorang hamba Tuhan juga bagi jemaat yang merasakan, yang mengalami betapa mereka diberkati, diselamatkan oleh Tuhan karena pemberitaan Injil dilakukan. Seringkali mereka akan memuji, menyatakan terima kasih. Tapi pada saat yang seperti itu ada tanda-tanda awas, waspada. Jangan sampai bangga dengan pujian. Kalau bangga dengan pujian, pada saat ada jemaat yang lain merendahkan, maka hamba Tuhan itu akan mungkin akan melakukan sesuatu yang tidak benar. Jadi jangan ada pikiran untuk pujian, jangan menjadi bangga dengan pujian, supaya kita tidak menjadi orang yang ada dalam bahaya kematian. Wahyu 3 ayat 14 sampai 20, tolong dibacakan. Mari, Wahyu 3 ayat 14 sampai 20. Wahyu 3 ayat yang ke-14 sampai ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan permulaan dari penciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam itu dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulut. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Iya, karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, malang, miskin, dan telanjang,
Perhatikan saudara, ada 7 jemaat yang melalui wahyu kepada Yohanes, Allah menyampaikan firman-Nya khusus buat 7 jemaat. Dan jemaat yang terakhir adalah jemaat Laodikia. Kepada yang lain ada yang sangat dipuji oleh Allah, tapi ditunjukkan yang tidak benarnya. Ada yang diberkati oleh Allah karena mereka setia dalam mengalami aniaya dan lain sebagainya. Tetapi Laodikia ini menggambarkan gereja Tuhan akhir zaman. Gereja Tuhan akhir zaman termasuk saudara dan saya. Kenapa? Tuhan katakan karena engkau tidak panas dan tidak dingin, engkau suam-suam kuku, aku ingin memuntahkan kamu. Sesuatu yang mengerikan saudara, kalau mendengar kata dari Tuhan Yesus, aku ingin memuntahkan kamu. Kenapa saudara? Karena jemaat di Laodikia merasa jemaat yang kaya. Jemaat yang kaya secara rohani, jemaat yang hebat, jemaat yang luar biasa. Memang secara manusia Laodikia adalah daerah di kota besar, dan mereka berhasil menjadi gereja yang luar biasa nampaknya di luar. Tetapi Tuhan berkata, karena kamu merasa dirimu kaya, merasa dirimu lebih, merasa dirimu hebat, maka aku ingin memuntahkan kamu. Sesuatu yang mengerikan saudara. Ingatlah, pada saat kita menjadi anak-anak Allah, mungkin saya sudah menjadi orang Kristen 30 tahun, mungkin yang lain katakan saya 40 tahun. Saya akan mengatakan saya 70 tahun umpamanya, dan merasa kita adalah orang Kristen yang hebat. Apakah kekristenan itu didasarkan pada lamanya kita ke gereja? Tidak, saudara. Karena saya sudah lama ke gereja, saya harus jadi pemimpin. Saya harus jadi tua-tua di dalam gereja. Saya harus jadi orang yang utama di gereja. Salah, saudara. Tidak ada firman Allah yang mengajarkan seperti itu. Allah menghendaki kita menjadi orang yang memiliki kerendahan hati seperti Tuhan Yesus. Kadang-kadang perpecahan di dalam gereja-gereja Tuhan yang ada di dalam dunia karena hal ini. Karena ada orang-orang yang merasa dirinya, sayalah yang harus hebat di gereja ini, sayalah yang harus utama di gereja ini. Padahal kalau saudara lihat hubungan saya dengan saudara, walaupun saya di depan saudara mengajarkan firman Allah, tetapi saya membutuhkan saudara. Amin. Amin atau tidak? Amin. Amin. Saya membutuhkan saudara. Saudara membutuhkan saya. Kita saling membutuhkan. Lalu apa yang diajarkan oleh firman Tuhan? Siapa yang ingin menjadi besar, dia harus menjadi hamba bagi saudaranya. Kalau saudara ingin jadi besar di gereja ini, belajarlah untuk menjadi hamba kepada saudara yang lain. Gampang, saudara? Tidak gampang. Allah tidak menghendaki kebanggaan atas diri.
Allah tidak menghendaki kita menjadi orang yang merasa bahwa seharusnya aku jadi orang hebat di gereja. Tidak ada. Yang Allah kehendaki kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Yang Allah kehendaki kita menjadi seperti Tuhan Yesus. Mari kita lihat bagaimanakah menjadi seperti Kristus. Mari sekarang dibaca kitab Ibrani 12 ayat 2. Satu ayat saja. Silakan membacakan saudara. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat kedua, demikian firman Tuhan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Iya, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Bagaimanakah dengan kita? Seperti gambar ini, mata kita, hati kita tertuju kemana saudara? Salib Kristus. Salib Kristus. Jadi mata hati kita, pikiran kita, semuanya tertuju kepada salib Kristus. Salib Kristus adalah pengorbanan. Salib Kristus adalah sesuatu kehinaan, saudara. Yesus menanggung salib. Dia menjadi yang paling hina. Dia menjadi yang paling hina. Bukan menjadi yang paling istimewa. Bukan yang paling dipuji. Bukan yang paling hebat, tetapi menjadi yang paling hina. Dikatakan di sana bahwa dengan mengabaikan kehinaan yang dia alami, ia tekun memikul salib. Mari baca satu ayat lagi, beberapa ayat lagi dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Mungkin saya bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ia Allah, tetapi keberadaan sebagai Allah bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Saudara, pernah harga diri saudara diinjak-injak oleh orang lain? Pernah mungkin. Tetapi kalau Yesus, harga dirinya sebagai Allah yang maha tinggi itu diinjak-injak sampai ke bawah. Tetapi Tuhan Yesus mengabaikan. Tuhan Yesus mengabaikan hinaan, olokan, cercaan,
kerendahan, hukuman yang dia terima karena dia mengasihi kita. Di dalam ayat 7 dikatakan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ia mengosongkan diri. Ia tidak bangga dengan keberadaannya sebagai Allah. Dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia. Manusia yang bagaimana? Seperti seorang hamba. Lahirnya di mana, saudara? Di sebuah kandang. Pakaiannya apa? Kain ramping, sewek bekas itu loh, saudara, yang sudah lama itu loh ya. Karena yang dipunyai itu mungkin kalau kita katakan kain gombal, saudara, pakaiannya itu kain gombal. Dia yang maha tinggi, dia turun ke dalam dunia menjadi manusia, mengosongkan dirinya, lahir di kandang dengan pakai baju kain gombal. Itulah Yesus. Dan kalau engkau mau bertumbuh menjadi seperti Yesus, belajarlah untuk merendahkan diri. Jangan seperti orang Laodikia yang merasa aku hebat, aku punya semua karena kekuatanku, karena segala yang diusahakan. Buang itu, saudara. Tetapi jadilah seperti Yesus, yang Allah menjadi hamba. Bisakah seandainya saudara seperti itu? Mudahkah? Hamba yang disebut pada waktu itu bukan hanya seperti pembantu atau buruh yang ada di dunia sekarang ini. Hamba waktu itu adalah budak belian yang tidak ada harganya, yang kalau tuannya mau melakukan apapun terserah, tidak ada hukum yang menuntut. Saudara, Yesus menjadikan dirinya begitu rupa. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Karena kasihnya kepada kita, Ia merelakan dirinya, mengosongkan dirinya menjadi seperti itu. Kalau mulai ada kesombongan dalam hidup saudara, ingat, sungguh bertolak belakang dengan pengorbanan Kristus. Bertolak belakang adalah seperti Hawa yang jatuh dalam dosa. Sekali lagi, mari kita belajar merendahkan diri. Pertama, merendahkan diri di hadapan Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah. Waktu ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus itu sampai berkata kepada murid-muridnya sebelum dia disalibkan. Tuhan Yesus berkata, aku seperti orang mau mati rasanya. Dia yang kuat, dia yang hebat, dia yang membangkitkan orang mati, dia yang menyembuhkan orang sakit. Saat itu dia berkata, aku seperti mau mati rasanya. Dan dia berkata kepada Bapaknya, Bapak, kalau boleh cawan itu lalu daripadaku. Tetapi dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Saudara, ia yang tidak pernah menyentuh dosa, ia akan dijadikan orang berdosa yang harus dihukum.
Dia akan menanggung segala hukuman dosa kita. Dia yang tidak sama sekali pernah terlepas dari Bapaknya, dia akan dilepaskan. Itu sebabnya pada saat ada di atas salib sana, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ia menjadi manusia sejati dan Bapa meninggalkan dia. Ia merasa keadaan begitu ngeri, saudara. Begitu ngeri bagi Tuhan yang terlepas dengan Bapaknya. Tetapi ia setia melakukannya karena ia mengasihi kita. Kemudian dia sedia taat kepada apa yang Bapa rencanakan, dan dia juga rela mengorbankan dirinya mengalami kehinaan, siksa, salib. Saudara tidak pernah dihinakan seperti Tuhan Yesus. Saudara tidak pernah dianiaya seperti Tuhan Yesus. Saudara mungkin pernah mengalami luka pernah, masa luka pernah waktu praktek terpotong jarinya ya. Terpotong jarinya, sakit nggak? Tentu sangat sakit ya. Apalagi benar mungkin, aduh anakku seperti itu terpotong satu jari ya, terpotong satu jari. Lah Tuhan Yesus itu seluruh tubuhnya disesat begitu mengerikan, saudara. Daging-daging dari tubuhnya seperti ditarik keluar dari tubuhnya, menjadi seperti pita yang jatuh. Darah mengalir di atas seluruh tubuh. Sakit yang mengerikan dia mau alami karena kasihnya kepada kita, manusia berdosa, supaya dia dapat mengampuni kita dan dapat menyelamatkan kita. Lalu bagaimanakah dengan kita yang mau bertumbuh? Bagaimana dengan kita yang mau bertumbuh seperti Kristus? Pertama, mari perhatikan saudara, waspada, jangan dekat dengan yang tegangan tinggi. Apa itu? Jangan ingin segala yang wow. Jangan biarkan kesombongan masuk dalam hati kita. Jangan ingin pujian. Mbah Tante sing dipuji liyane Andres saya ini. Sing dipuji liyane Andres. Wah, aku enggak disebut-sebut, enggak diapa-apakan. Ya, karena keterbatasannya Mbah Tante ini nggak akan bisa menyebutkan semua. Tetapi saudara, jangan ingin pujian. Jangan senang kalau dipuji. Dan apa? Jangan bangga atas dirimu. Aku iki wong rohani, aku iki wong hebat, aku iki setia. Orang lain tidak setia, aku setia, tapi aku nggak diperhatikan. Buang semua itu. Buanglah semua itu dari kehidupan kita. Lalu yang penting, apakah yang harus kita katakan? Apakah yang harus kita lakukan? Apa itu saudara? Kedua, ucapkan syukur selalu untuk perkara yang terbesar yang kau miliki. Apa itu? Kasih Allah. Kasih Allah dan pengorbanan Kristus
untuk keselamatan jiwa kita. Kalau hari ini mungkin saudara perlu uang 20.000 untuk makanan, tapi di kantong saudara tidak ada uang sama sekali. Seperti wanita janda yang uangnya hanya 2 keping dimasukkan dalam persembahan. Gak tahu apa yang nanti dimakan. Kalau kita seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Mengeluh, takut, aduh nanti saya gak bisa makan, kata Bu Betty. Saya gak bisa makan, gak ada uang sama sekali. Di dompetku hanya ada 1.000 mungkin dan lain sebagainya. Tapi mari kita di dalam segala keadaan mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini tidak ada yang dimakan, mengucap syukurlah, karena Tuhan pasti memberi kekuatan kepada saudara untuk puasa 1 hari saja. Masa akan mati? Tidak kan? Jadi kadang-kadang kalau kita nggak ada uang, kita aduh aku kok gini, waduh uripku kok kayak ini dan lain sebagainya. Mari buang itu. Mengucap syukur karena kita memiliki harta yang paling besar, ialah pengorbanan Kristus di atas salib yang menyelamatkan jiwa kita. Kalau seandainya kita tidak ada uang, tidak bisa makan sampai mati sekalipun, kita tetap bersyukur. Kenapa? Karena mati kita masuk surga, masuk kemuliaan yang kekal. Kita nggak perlu makanan lagi. Jadi mari pola pikir kita lepaskan dari keluhan, lepaskan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Waduh, katanya Bu Esther, saya perlu bayar anak saya yang lagi praktek ini sekian banyak. Tapi saya tahu Bu Esther waktu itu berdoa, Tuhan Engkau yang memberkati, Tuhan Engkau yang mencukupkan. Lalu Bu Esther katakan, Tuhan tolong buat Tante, sudah tercukupkan keperluan kayak begitu ya Bu Esther. Jadi ada banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang kadang-kadang kita tidak bisa mengucap syukur. Belajarlah mengucap syukur. Bersyukurlah karena engkau memiliki Yesus. Percayalah Dia akan memelihara hidupmu. Kalau satu saat saudara seperti yang Tuhan suruh kepada saya pada satu saat waktu kami ada pertemuan daerah di Batu, Tuhan katakan, lihat itu hambaku, berikan uang yang ada padamu kepadanya. Saya kata, aduh, uang yang ada pada saya hanya ini dan tidak ada yang lain. Tapi Tuhan katakan berikan uang itu kepadanya. Lalu saya berpikir, bagaimana nanti Mbak Om nanti? Mbak Om akan marah atau enggak dengan saya? Karena uang yang ada hanya itu. Besok cari uang dari mana enggak tahu. Tetapi saya belajar menurut firman Tuhan. Saya berikan semua yang ada di dompet saya. Yang ada di dompet saya waktu itu tidak banyak. Semua saya berikan. Dan kok saya masih hidup sampai saat ini. Keluarga saya masih hidup. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan khawatir. Amin. Kalau Tuhan katakan berikan itu untuk Tuhan, berikan. Tuhan akan berkati. Tetapi harus itu dari Tuhan. Jangan dari emosi kita. Jangan dari emosi kita. Jangan dari diri kita sendiri. Tetapi benar-benar dari itu Tuhan.
ada waktunya. Ada satu jemaat yang waktu itu kuliah dan dia mengalami keadaan yang sangat membutuhkan keuangan. Lalu saya berkata kepada Tuhan, ya, karena saya biasanya curhatnya sama Tuhan, ya, saya berkata kepada Tuhan, apakah saya harus membiayai? Tuhan katakan, tidak, jangan. Tuhan punya rencana tersendiri dalam kehidupan orang. Dan akhirnya saya tidak membantu apapun, tetapi saya hanya mendoakan. Akhirnya dia juga bisa menyelesaikan kuliahnya. Jadi jangan dengan emosi gitu. Mungkin dengan emosi Pak Gianto wis tuku tak boleh persembahkan ke gereja. Itu adalah emosi. Tetapi kalau Tuhan yang mengatakan, kita harus mau mendengar dan taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan. Kalau kita taat, maka Tuhan akan memberkati kita. Belajarlah merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan taat dan setia pada kehendaknya. Dengan taat dan setia pada kehendaknya. Taatlah apa yang Tuhan mau. Jangan berjalan dengan emosi kita, pikiran kita sendiri. Kemudian saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Apa di sini semua sudah saling merendahkan diri satu dengan yang lain? Betul? Kalau ada yang merasa direndahkan bagaimana? Kalau ada yang merasa direndahkan? Mari kita belajar saling merendahkan diri. Setiap orang tidak terlepas dari ketidaksenangan orang lain. Jangan menghakimi saudaramu yang merendahkan dirimu, tapi lihat apakah saya ini sudah merendahkan diri. Terimalah satu dengan yang lain dengan hati penuh kasih. Kalau Yose ini kadang-kadang menyakitkan hati Andres. Menyakitkan hati Andres bagaimana? Di dalam kasih akan mengampuni, bukan marah. Punya kakak kok seperti itu umpamanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita satu saudara di dalam Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Amin. Kita satu, kita sama berharga di hadapan Tuhan. Kita sama memiliki kekurangan. Kalau ada kekurangan orang lain menyakiti saudara, ingatlah, saya juga punya kekurangan, tanpa sadar saya bisa menyakiti orang lain. Saya bisa menyakiti saudara saya. Mari kita belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama saudara. Amin. Yang terakhir, miliki hati yang penuh kasih. Rela berkorban apapun bagi dia, bagi amanat agungnya, keselamatan jiwa-jiwa. Kalau Natal ini kita harus mengumpulkan dana, jangan ngomel-ngomel saudara, jangan ngomel-ngomel, tetapi katakan dengan pertolongan Tuhan saya akan bisa. Tetapi juga jangan, wah aku harus memberi 5 juta. Tidak seperti itu. Kita kerja sama. Tetapi ingat, tujuannya adalah berkorban
korban apapun bagi siapa? Bagi dia, bukan bagi gereja, bukan bagi mbak tante, bukan bagi siapapun di antara kita. Kita berkorban bagi Allah. Dan apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Kalau engkau tabur sedikit-sedikit eman-eman, saudara, tuaian juga eman-eman. Tuaian juga eman-eman. Karena itu miliki hati penuh kasih, rela berkorban apapun bagi dia, bagi keselamatan jiwa-jiwa. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita adalah orang-orang yang ada di tempat ini sedang dididik oleh Allah menjadi seperti Tuhan Yesus. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku. Mari. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah kasih-Mu Yesus? sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha
kami setia kepadamu. Adakah kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh seperti Engkau mengasihi kami? Bapa, ampuni kami. Ampuni ketidaksetiaan kami. Ampuni setiap pelanggaran kami. Ampuni setiap ketidaktaatan kami kepadamu. Kami rindu Bapa. Engkau boleh memakai hidup kami, menjadikan hidup kami menjadi alat yang permuliakan nama Tuhan. Ajar kami senantiasa merendahkan hati di hadapan hadirat. Ajar kami Tuhan senantiasa menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan. Kesombongan kami, keangkuhan kami. Kami mau berubah Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menolong kami, supaya kami boleh dibentuk menjadi alat yang permuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Engkau sudah mengampuni kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Tapi adalah hari-hari kami selanjutnya boleh dibentuk seturut kehendak Tuhan. Dan kami mau jadi seperti Yesus yang senantiasa penuh kasih, rela berkorban, dan boleh dipakai untuk jiwa-jiwa yang permuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan ada di dalam perayaan perjamuan kudus. Bapa, sekali lagi kami mohon layakkan kami Tuhan. Sucikan kami agar perjamuan kudus ini boleh membawa berkah bagi kami, membawa perubahan di dalam hidup kami, dan senantiasa mengingat akan kasih terbesar bagi kami Bapa. Engkau menyucikan setiap alat yang kami pakai, dan biarlah Tuhan melalui perjamuan ini juga mujizat boleh terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan, yang dalam kesusahan boleh dihiburkan, dan kami boleh pulang dari tempat ini bawa sukacita yang luar biasa Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan segala doa dan ucapan seluruh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya mohon Ibu Iva berdoa buat acara perjamuan kudus. Bapak yang di surga, jam sekarang pada siang hari ini, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hadirat, untuk menikmati kasih karunia-Mu pada siang hari ini. Kami tiba saatnya Tuhan, kami akan menikmati berkat yang daripada-Mu Tuhan melalui perjamuan kudus ini Tuhan. Biarlah kami selalu mengingat akan pengorbanan yang begitu mulia bagi kami ya Tuhan. Dan dalam kehidupan kami Tuhan, menerapkan segala kasih setia-Mu dalam hidup kami. Dan terima kasih Bapa, Engkau memimpin kemana yang kami memimpin perjamuan dan juga para petugas Tuhan. Dan Engkau menyucikan, Engkau menguduskan, dan Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, jadi kami tidak bermain-main dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan terima kasih, jadi kami juga menghargai semua itu Tuhan, pengorbanan yang Engkau berikan. Terima kasih ya Bapa, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari yang bertugas. Kita akan menyanyikan Tukur karena salibmu ku hidup. Berikan hidup yang baru.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Mari kita bersyukur untuk pengorbanan Kristus di atas salib. Kita berkata, karya terbesar dalam hidup. Hati
atas kayu salib. Engkau Allah yang maha tinggi, terkutuk mati di atas kayu salib demi kami orang yang berdosa ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Ajar kami untuk boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menjadi manusia yang layak di hadapan-Mu. Dan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami datang untuk di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, ampuni segala dosa kami, ampuni ketidaklayaan kami Tuhan. Seringkali kami tidak setia, seringkali kami tidak mendengarkan suara-Mu yang menegur kami Tuhan. Tetapi saat ini kami mau belajar Bapa, untuk mau menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi. Ajar kami Tuhan untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Oleh karena Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang senantiasa memimpin di dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, saat ini di dalam nama-Mu Tuhan kami percaya kiranya Roh kasih-Mu Tuhan Kau tanam di dalam setiap hati kami yang hadir saat ini. Biarlah kami akan belajar kasih dan kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Saling mendukung di dalam iman percaya kami kepada-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami semua mendapatkan keselamatan yang kekal. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Saat ini Bapa, kami bersatu hati untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, mungkin yang imannya lemah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan membuka hati, melawat mereka. Mereka boleh kembali bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bahkan kami juga bersatu hati orang-orang yang sudah lama kami doakan untuk diselamatkan jiwanya bagi Engkau Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka boleh membuka hati, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bahkan Tuhan, mereka yang akan kami undang untuk acara Natal tanggal 29 nanti Tuhan. Kami percaya Roh Tuhan Engkau akan bekerja luar biasa ya Bapa. Mereka akan dimenangkan bagi Engkau, memenuhi kursi-kursi yang kosong. Bahkan tempat ini akan melebar meluas di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami siap menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Menangkan banyak jiwa boleh datang ke hadapan Dia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bahkan Kau akan memberkati kami jemaat-Mu Tuhan untuk memberkati orang yang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kiranya Tuhan Roh kasih-Mu, biarlah kami saling mendukung di dalam pekerjaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Membuka hati, mengasihi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mengucap syukur kami telah menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui perjamuan kudus ini Tuhan, Kau boleh menegur kami, Kau boleh memperingatkan kami Tuhan. Semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin hari semakin mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Roh Kudus-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, marilah kita pulang dengan berkat surga dari Bapa Surgawi yang telah dianugerahkan pada kita. Mari kita pulang bersama kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan marilah kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai kita, yang menguatkan, yang menghibur, yang menolong kita, bahkan yang mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Marilah kita pulang bersama Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya katakan amin. Ada beberapa pengumuman.